warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, selamat Halo. sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha. Dan aku Jihan. Ya, di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kami telah menyiapkan dua berita deh yang hari ini ya. Dua berita yang bakalan disajikan buat Tribuners sekalian. Ya, ini di berita pertama ini ada apa nih, Kak? Lagi-lagi dari OKP ya. Jadi semalam ada juga berita dari OKP, Kak Jian. Tapi semalam itu beritanya OKP-nya itu udah ketangkep pihak kepolisian karena dia itu melakukan kekerasan sama supir truk. Jadi kayak dilempari gitu truknya. Dapat tuh ditangkap sama polisi. Ini ada lagi dari OKP. Berulang lagi ya. Apa tuh? Yes. Ngapain tuh mereka? Nah, kali ini pengelola parkir di Hotel Grand Andreas dikeroyok oknum OKP. Nah, kejadiannya itu juga terekam kamera CCTV. Seorang pengelola parkir di Hotel Grand Antares nih Jalan Sisingamangaraja ya, bernama Surya Yudhistira menjadi korban penganiayaan yang dilakukan sejumlah pria berseragam salah satu organisasi kepemudaan. Nah, akibatnya bibir korban ini pecah dan berdarah. Dalam video yang diterima Tribun, tampak korban awalnya sedang berbincang-bincang nih dengan sejumlah orang nih, si korban nih ya kan, cakep-cakep. Nah, nggak lama si pelaku ini datang mengenakan kemeja berwarna hitam dan topi baret putih. Biasalah OKP ya, ada topi baretnya dia. Langsung memukul korban dengan punggung tangan sebelah kanannya. Wow. Saat diwawancarai, Surya yang merupakan area manajer PT Van Solusindo Bersama mengatakan kejadian itu berlangsung pada 27 Februari lalu nih. Udah lumayan lama ya. Sekira pukul 11.30. Surya saat itu menerima telepon dari anak buahnya bahwa ada sejumlah orang yang ingin bertemu dengannya di Hotel Grand Antares Medan. Nah, setibanya di lokasi, sejumlah orang yang berseragam OKP ini sempat mengaku sebagai perwakilan dari Hotel Grand Antares. Surya diminta masuk ke hotel bertemu dengan seseorang, tapi ditolaknya. Nah, kemudian dari hotel keluarlah nih seorang laki-laki yang disebut-sebut sebagai ketua dari OKP tersebut dan langsung melayangkan ucapan tak mengenakan. Si ketua itu menanyakan nih, kenapa manajemen pengelolaan parkir tetap menagih ke karyawan. Surya mengatakan perusahaan tempatnya bekerja yakni PT Van Solundo Bersama bekerja sama dengan Hotel Grand Antares terkait parkir selama 5 tahun. Berarti ini terkait iuran-iuran parkir itu lah ya. Yang sangat merosakkan nih. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya nih, kita ada video ya Tribuners ya. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Baik-baik nggak sekarang? Gak usah ketawa kau. Kau berani sama siapa kau? Gak usah kau apa-apain. Kau dibilang kau perempuan, kontol nih kau. Kau tidak ambil kau. Ya udah. Kenapa? Itu ya udah. Rupanya kok bisa? Emang bapak yang ngasih makan saya dari kecil. Kok bisa? Kalau memang bapak punya hak kayak gitu nggak apa-apa. Jangan kau video. Saya punya apa? Saya cuma sama Allah. Saya mempertahankan kerjaan juga di sini. Kita sama-sama bertahankan kan Pak? Ya udah. Izinkan saya untuk merekam. Nah, udah. Mungkin bisa dijelaskan Bang, peristiwa yang dialami Abang itu hari apa, tanggal berapa, dan siapa yang menganiaya Abang? Jadi peristiwanya itu ada di Hotel Grand Antares pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.27 kalau nggak salah. Saya itu ditelepon sama anggota saya yang bernama Dominic karena ada orang KPPI yang mau ketemu dengan saya. Saya bilang ya tunggu, nanti saya datang. Dan sampailah saya kan, saya jumpai langsung orang dari KPPI ya. Kalau dari video yang kemarin direkam itu sekitar 7 orang lebih lah. Jadi pada saat saya sampai, saya langsung salaman, perkenalan diri dengan salah satu oknum mereka yang bernama Jul Ilham. Saya kurang tahu, kayak si oknum FKPPI-nya. Bukan, maksudnya ada ketua atau apa? Oh belum, enggak, dia bukan ketua. Teruskan saya nggak tahu juga. Jadi saya perkenalan, saya pimpinannya, ada yang saya bantu, jadi mereka memperkenalkan diri juga, kami dari FKPPI. Saya tanya lagi, dari mana Pak? Izin dari asal dari siapa lah gitu ya. Kami perwakilan dari Hotel Grand Antares. Jadi pada saat itu saya tanya lagi, orang hotelnya atas nama siapa Pak? Oh kalau itu masih saya rahasiakan. Jadi, ya udah, saya diundang untuk masuk ke dalam.
Awalnya saya nggak tahu mau ketemu sama siapa, pihak hotel kah atau pihak saya kah. Saya menolak kan, bapak saya nggak ada perintah dari atasan. Coba telepon aja atasannya, saya telepon, memang nggak ada perintah masuk ke dalam kan. Sampaikan, baru Juli Ilham ini nyuruh anggotanya atau siapanya nggak tahu lah, oknum lagi nelfon orang yang ada di dalam. Ternyata ini telepon mereka itu adalah ketua FKPPI Sumut Bela Negara kalau nggak salah, yang bernama Martabaya. Tahu ya juga. Baru keluar deh ketua ini dibilang siapa preman-preman ya, preman gitu lah kan. Siapa preman gitu kan, saya nggak ngerasa preman, saya perkenalkan diri juga. Perkenalkan diri, ada yang saya bantu. Kalau tadi semua karyawan itu jadi Ya itu pengakuan dari si korban ya kak ya, Pak Surya. Tapi kayaknya tuh udah setelah dia sembuh ya, udah recovery. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy Santosa. Selamat sore. Halo. Suara tak ada, suara tak ada. Hello, suara tak ada. suaranya. Belum. Suara Mas Freddy belum ada. Yang ada foto Bang Alfian sih. Halo. Lagi agak gangguan nih kayaknya Bang Freddy ya. Oke Bang Freddy, apakah sudah terhubung? Nah, itu. Halo. Coba Bang Freddy. Masih belum ada suaranya, Bang. Belum di unmute mungkin. Headsetnya boleh dilepas saja kalau enggak Bang, coba tes. Oke, agak susah ya kayaknya ya. Bagaimana ini ya Bang Operator? Apakah sudah? Kita wait a minute. Oke, tapi aku mau tanya sama Kak Jihan nih. Apaan? Terkait parkir-parkiran di Medan ini. Menurut Kakak kayak mana? Merosahkan ya? Ya karena kayak sebentar aja kita kan. Terus tiba-tiba dimintain parkir gitu. Udah dikasih duit, ya dia nggak ada bantuin kita gitu kan. Masalahnya di situ ya. Iya. Sebenarnya kita Kesel. bukan perkarain 2.000-1.000 peraknya Iya, ya. bener, iya. Kayak itu ya udahlah, mungkin walaupun mereka nggak kewajiban untuk meminta kita, tapi mungkin sedekah aja. Tapi kadang perlakuan tukang-tukang parkir ini ya ngeselin ya. Nggak dibantuin, minta uangnya kayak gitu ya. Kemarin tuh saya pernah Kak. Jadi posisi ini mungkin pelajaran juga ya, jadi dari kita semua. Jadi Ica tuh posisi uang Ica tuh 50.000 nih cash, tinggal 50.000 satu-satunya. Bang Freddy bentar lah ya, kami cerita dulu. Nah jadi karena uang Ica 50.000, pas Ica lupa nih, ada parkir nih. Memang tempat itu biasanya ada parkirnya. Di mana nih? Di dekat sini, dekat kantor kita. Salah satu toko kue yang ada dekat kantor kita. Resek kali, betul-betul resek nih bapaknya. Jadi Ica bilang, Pak lewat dulu ya, uangnya besar. Ica bilang gitu. Baru dia langsung bilang gini, kakak ini sepele kali sama orang kecil, kata dia kayak gitu. Baru Ica bilang, bukan sepele, bapak ada kembali. Ica bilang kan, Ica belum ngeluarin duit nih. Baru kata dia gini, kami harus setor lagi loh kak, kami harus setor lagi ke atasan, katanya. Ya udah, bapak ada kembali. Baru dia nengok Ica, mungkin looknya oke, pakai sepatu, namanya baru pulang kerja ya kan. Baru dia bilang, banyak kali gaya kau, katanya. Cabut ke sana, katanya. Serius, itu di posisi di situ yang parkir cuman Ica, dan Ica sendirian, cewek. Dia tuh rela loh, dia tuh kayak nggak ada ininya gitu untuk bentak-bentak cewek, anak cewek gitu. Baru ya udah bapak ada balik enggak? Ica bilang kan. Ica tengok uang dia tuh uang 2.000-2.000-an. Uang Ica 50.000 tadi kan. Baru kata dia, udah cabut kau sana, nggak usah banyak cakap, kata dia. Banyak kali gaya kau. Baru Ica bilang, memang banyak gaya aku. Baru Ica begini. Kita buat kesel lagi dia. Iya, dia buat kesel kita buat kesel lagi dia. Iya, betul-betul. Nah ini Bang Freddy-nya kayaknya udah terhubung ya. Halo Bang Freddy, selamat sore. Ya halo, selamat sore Ica, Jihan. Oke. Susah jaringan. Iya, susah jaringan ya. Oke, Bang Freddy, boleh dijelaskan dulu mungkin terkait kronologinya nih, gimana nih sampai si pengelola parkir ini bisa dikeroyok sama OKP. Terus si korban ini sebagai apa Bang di Hotel Grand Antares ini? Ya, jadi kejadian itu terjadi pada 27 Februari lalu ya. Nah, korban ini statusnya ini adalah sebagai manajer area
perusahaan parkir yang bekerja sama dengan Hotel Grand Antares. Oke. Jadi korban ini adalah pihak yang bekerja sama, pihak kedua ya, sebagai pengelola parkir. Kemudian tanggal 27 itu korban mendapat telepon dari anggotanya bahwa ada yang bertemu. Ternyata setelah didatangi, itu adalah pria-pria yang mengenakan seragam RKPPI. Nah, itulah terjadi perdebatan dan dia sempat ditanya gitu, kenapa karyawan hotel itu tetap dimintai uang parkir gitu dari ormas ini. Nah, kemudian dijawab bahwa sudah ada MOU atau kesepakatan antara pengelola parkir secara resmi dengan pihak hotel dan itu tidak dipermasalahkan, dan pengelolaan parkir ini juga sudah berlangsung selama 10 bulan dengan kontrak itu kurang lebih selama 5 tahun. Oke, Nah, Bang, kenapa- sorry dipotong. Ini tuh yang dipermasalahkan pihak OKP ini dari segi mananya, Bang? Kenapa masih diminta atau bagaimana nih? Iya, kalau alasan mereka itu adalah kenapa pekerja atau karyawan itu tetap dimintain parkir lah gitu. Sementara kan parkir ini adalah sistem portal ya, yang bukan yang biasa gitu. Jadi secara otomatis begitu. Jadi gitu, itu yang dipertanyakan oleh ormas ini. Mereka mengatasnamakan bahwa mereka perwakilan dari hotel, sedangkan antara pengelola parkir dengan hotel sih itu sudah ada kesepakatan bahwa pekerja juga dikenakan biaya parkir begitu. Kemudian cekcok lah sampai akhirnya korban itu dipukul. Pertama dipukul oleh salah satu orang, kemudian berlanjut sampai akhirnya dipukul lagi sampai akhirnya berdarah. Gitu. Total berapa orang nih, Bang, anggota OKP ini yang datang ke lokasi? Pada saat itu kurang lebih ada 7 orang dan salah satunya terduga pelaku yang memukul itu adalah salah satu ketua ya, ketua ormas itu gitu. Dan korban itu akibat dipukul berdarah. Kemudian selanjutnya korban melapor ke polisi. Tapi memang sampai saat ini itu belum ada salah satu pun pelaku yang ditangkap oleh polisi. Jadi sebenarnya laporan ini sudah sampai tahap mana, Bang, di pihak kepolisian? Iya, jadi memang sudah dari prosesnya itu sudah berjalan ya, walaupun sebenarnya itu agak sedikit lama ya sebenarnya. Jadi dilaporkan tanggal 27 Februari dan tadi kata polisi sudah ditingkatkan ke penyidikan. Artinya sebentar lagi bakal keluar lah surat penangkapan begitu bahasanya. Tapi memang sampai saat ini polisi juga mengaku belum mengetahui identitas dari para pelaku, meskipun sudah ada jelas-jelas rekaman dari handphone maupun rekaman CCTV begitu. Jadi korban juga berharap supaya kasus ini segera diungkap dan pelakunya ditangkap. Korban pun menyatakan tidak mau berdamai ya. Oh, oke. Pada para pelaku, karena korban juga di sini kan bekerja dan dia menjalankan tugasnya. Tapi memang ada permasalahan lain sebenarnya di antara korban ini sebagai pengelola parkir dengan pihak hotel gitu. Jadi pihak hotel ini disebut secara sepihak memutuskan kontrak kerjasama antara pengelola parkir hotel dengan pihak hotel gitu. Jadi kan pengelola parkir ini kan secara terpisah ini. Sebelumnya sudah disepakati kontrak itu 5 tahun, tapi baru 10 bulan sudah mau diputus kontrak. Makanya itu ada dugaan bahwa setelah nanti diputus kontrak ini, maka ormas ini yang diduga yang akan masuk menjadi pengelola parkir gitu. Berarti secara tidak langsung ini si ormas ini sebenarnya pengen mengambil alih pengelolaan parkir di hotel tersebut gitu, makanya mereka Iya, dugaannya seperti itu, dugaannya mengarah di situ. Karena yang bermasalah mereka adalah masalah parkir gitu, dan mereka mengaku sebagai perwakilan dari hotel gitu. Nah, ini kan tadi kontraknya itu 5 tahun ya, Bang? Baru berjalan 10 bulan. Ini rencananya mau diputus sepihak oleh pihak hotelnya kah atau pihak mana nih tadi? Iya, kalau pengakuan dari korban itu akan diputus secara sepihak oleh pihak hotel gitu. Jadi sebelum ada ribut-ribut itu juga sudah ada ya rencana mau diputus secara sepihak, padahal baru sebulan kan. Dan sebenarnya kan udah disebutkan juga dari itu bahwa perjanjiannya itu
karyawan itu tetap dikenakan biaya parkir gitu, sama seperti di mungkin di plaza atau di mall-mall gitu kan. Karena kan sistem parkir ini kan menggunakan portal ya, bukan ditutup secara manual gitu kan. Oke, itu kalau kita lihat Kak dari dari videonya tuh kayak terjadi di luar ruangan ya Kak ya. Nah itu kenapa bisa terjadi di luar ruangan, dan apakah pada saat kejadian si korban ini ada didampingi sama pihak hotel Bang? Jadi waktu kejadian itu korban itu hanya didampingi oleh satu perempuan dan satu laki-laki itu anggotanya. Kemudian dari pihak hotel itu tidak ada, itu hanya yang ada itu katanya hanya sekitar 7 orang anggota ormas itu aja yang sebagai pihak dari hotel gitu. Nah, korban ini sempat mau dibawa masuk ke dalam hotel untuk ketemu dengan seseorang. Nah, ternyata karena dia nggak mau, akhirnya yang disebut ketua FKPPI itu tadilah keluar itu nanti. Disitulah ketua itu tadi yang disebut ketua itu marah-marah, sampai akhirnya terjadi pemukulan. Oke, ini kan mereka ada 3 orang nih dari pihak pengelola parkir. Apakah yang terjadi kekerasan itu hanya kepada korban Surya? Apakah yang 2 lagi juga terkena pukulan, Bang? Yang mengalami kekerasan atau pemukulan langsung itu si Surya ini aja korban. Tapi yang si perempuan itu yang merekam video itu juga mendapat intimidasi. Jadi saat dia merekam, handphonenya itu dicoba untuk direbut ya, secara pasti si perempuan ini mempertahankan handphonenya supaya tidak diambil gitu, karena itu merupakan haknya. Oke. Ya, Kak Jian ada yang ingin tanya? Cukup. Oke. Semoga ini kasusnya segera diproses, dan kami menunggu updatean informasinya ya Bang, mengenai apakah pihak OKP ini bakalan dipanggil ke pihak kepolisian atau ditetapkan sebagai tersangka nantinya. Untuk sejauh ini terima kasih Bang Freddy atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore Dinamika. Kasihan ya Kak sebenarnya ya korbannya ya. Padahal dia juga kekeh itu karena ada MOU. Iya. Malah kontrak yang mau diputus lagi, dia kena pukul lagi. Tapi memang ya semoga ya OKP arogan seperti itu berkurang ya di Indonesia kita tercinta ini. Baiklah, yang kedua ada apa nih Kak? Berita dari curanmor yang meresahkan. Setiap hari selalu ada curanmor kayaknya ya di bumi Indonesia ini. Nah, jadi tuh aksi pencurian sepeda motor atau curanmor makin marak di kota Medan. Jadi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun, dia mengatakan hampir setiap hari ada warga yang melaporkan kehilangan motor. Saking maraknya lah itu ya. Meresahkan banget. Nah, untuk mencegah aksi curanmor itu, ia menyarankan kepada masyarakat untuk menambahkan kunci ganda pada kendaraan ketika parkir. Nah, Teddy menjelaskan kunci tambahan ini digunakan untuk mencegah para pelaku melakukan aksi pencurian. Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan kunci ganda yang menurutnya aman ketika dipasang pada kendaraan, yakni cable lock dan shont. Nah, dan Teddy mengatakan 2 kunci ganda tambahan tersebut dapat mencegah para pelaku melakukan aksi pencurian kepada sepeda motor. Oke. Nah untuk laporan selengkapnya ada video nih, kita saksikan dulu video yang berikut ini.
warga Kota Medan sekitarnya, kami dari aparat kepolisian Polrestabes Medan dan jajaran mengharapkan kepada para pemilik sepeda motor ya agar menyisihkan uangnya untuk bisa ya membeli kunci pengaman tambahan. Ya, dari beberapa kasus yang kita lihat, baik itu rekaman CCTV yang ada, ya banyak sekali korban curanmor ini pada saat sepeda motor diparkirkan sebentar, habis itu dia belanja di suatu tempat, tiba-tiba hilang. Atau pada saat dia parkir, ya tiba-tiba hilang. Atau pada saat di rumah, ya diparkirkan di halaman rumahnya juga hilang. Nah, kami di sini menyampaikan kepada warga Kota Medan untuk bisa ya menjaga sepeda motornya untuk tidak terulang kembali ya terhadap pelaku curanmor. Ya, kemarin kita sudah rilis di beberapa tempat TKP-nya di Percusetuan begitu banyak kasus curanmor. Jadi ini adalah yang paling simpel ya. Ini yang paling simpel rekan sekalian. Ini sudah kita coba, kita gembokkan ke jari-jari dan shocknya itu ya. Setelah kita gembok, kita tokok sampai 20 kali tidak bisa lepas ya, 20 kali tidak bisa lepas. Nanti silakan ya, ini barangnya kalau nggak salah ini ada di Ashwell ya, ini harganya kurang lebih 70.000 ya. Ini yang harus dibawa kepada seluruh pemilik sepeda motor ya, supaya dia lebih yakin tidak akan terulang kembali curanmor yang ada di Kota Medan. Ya, ini yang efektif untuk pada saat belanja sebentar, parkir sebentar. Yaps, tiba-tiba ya, ini operatornya nggak ada ngasih tahu ya, makasih loh. Nah, itu tadi ya 2 kunci ganda kendaraan ya kak, ini cable lock dan juga Sean. Siapa dibacanya? Sean gitu ya. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Ika dan Tuhan. Oke, Bang Alfiansyah, tadi tuh merupakan videonya tuh perkumpulan apa ya, kompilasi pencurian motor yang ada di Kota Medan. Oke, Bang, sejauh ini kita ada dapat data nggak sih Bang mengenai berapa sih kasus curanmor yang terjadi sejauh ini, entahkah itu di tahun 2024 atau yang Abang dapat lah? Ya, baik, Ika juga kan. Ya, untuk data detailnya itu kita tidak mengantongi ya, karena itu ada di kepolisian gitu. Okay. Nah, kemungkinan mungkin per tahunnya itu ada ribuan sepeda motor ataupun ada ribuan LP di jajaran Polrestabes Medan dan juga Polrestabes Medan sendiri, baik itu jajaran polsek-polsek. Itu kemungkinan itu ada ribuan dari LP laporan dari curanmor sendiri. Nah, memang polisi juga melakukan langkah-langkah itu, melakukan pengungkapan itu memang CCTV menjadi modal utama juga dari pihak polisian untuk mengungkap ataupun mengidentifikasi para pelaku kejahatan yang memang setiap harinya itu ada terjadi aksi pencurian motor di Kota Medan. Ya, memang ada dari beberapa pelaku yang berhasil diamankan dan ada juga beberapa yang belum berhasil diamankan gitu. Oke, nah selain mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pasang kunci ganda nih Bang, apa sih upaya ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi kasus pencurian sepeda motor khususnya di Kota Medan? Ya, upaya yang dilakukan polisi yang tampak sampai hari ini itu hanya melakukan patroli ya di malam hari untuk melakukan pencegahan aksi kriminalitas yang terjadi di Kota Medan. Nah, selain memasang CCTV juga Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar memasang kunci ganda di sepeda motor mereka masing-masing untuk agar para pelaku ini tidak gampang begitu mengambil ataupun melakukan pencurian sepeda motor gitu. Oke, ini kan kasus pencurian sepeda motor udah banyak kali ya Bang ya di Kota Medan khususnya, bahkan hampir setiap hari itu ada aja tuh laporan mengenai kasus pencurian sepeda motor. Nah, kayak yang Abang bilang tadi nih, dari beberapa kasus yang masuk ada beberapa yang berhasil
dapat nih sepeda motornya, ada juga yang lost gitu. Nah, untuk yang dapat ini Bang, biasanya pihak kepolisian dapat pelaku atau dapat sepeda motornya itu di mana sih? Ya, biasa pengungkapan dari pihak kepolisian memang berdasarkan awalnya itu berdasarkan dari laporan para korban, dan kemudian itu melakukan penyelidikan, itu termasuk memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi para pelaku ini. Nah, setelah itu ditemukan, polisi kemudian itu menyebarkan informasi gitu kepada masyarakat yang sekiranya mengetahui ciri-ciri dari para pelaku agar menghubungi pihak kepolisian. Nah, setelah polisi mendapatkan informasi, nah polisi pun langsung kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku ini. Oke, untuk sepeda motornya sendiri tuh Bang, kalau kayak sampai ke penadah gitu, pernah nggak sih ada pihak kepolisian yang kayak penadahnya itu banyak udah mengantongi sepeda motor ya kan? Jadi sekalinya digerebek nih lokasinya udah banyak rupanya motor-motor di situ gitu. Ya, memang pernah ada tuh kejadian beberapa bulan yang lalu itu memang sempat ada kasus kehilangan sepeda motor, dan beberapa hari kemudian itu polisi melakukan penggerebekan itu di kawasan Sunggal, dan motor yang beberapa kali hilang itu sempat ditemukan begitu dan akhirnya dikembalikan kepada pemilik. Itu masih syukur dalam keadaan yang utuh ya kan Bang? Belum ada kurang-kurang, bannya kurang satu mungkin gitu. Oke, ya, imbauan dari Kapolres Tabes itu ada pasang kunci ganda ya Bang. Itu ada cable lock dan juga Sean. Boleh dijelaskan Bang itu? Bagaimana? Ya, itu memang kunci ganda yang diperlihatkan oleh Kapolres sendiri itu memang berupa seperti rantai yang kabel yang berisikan rantai, dan itu dipasang di roda kendaraan dan juga shock. Nah, sementara satu kunci lagi itu berupa seperti besi yang berpalang, itu juga ditaruh di bagian roda. Nah, hal tersebut itu nantinya akan mempersulit begitu para pelaku ketika hendak melakukan aksi pencurian. Bukan berarti nggak bisa ya Bang, tapi mempersulit nih, jadi memperlambat gerakan si para pencuri ini ya. Ya, itu memang untuk mencegah para pelaku ini dengan mudah, karena memang tidak tutup kemungkinan juga ada kasus beberapa kali itu sepeda motor warga sempat diangkat begitu menggunakan mobil ataupun beca begitu, karena memang banyak sekali modus-modus para pelaku ini untuk menjalankan aksinya gitu. Baik, Kak Dian ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih banyak ya Bang Alfiansyah atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Masa kali. Oke. Tapi memang meresahkan kali ya Kak? Iya, meresahkan. Kasus pencurian ini, karena kalau ditengok-tengok dari CCTV orang tuh kayak mudah gampang kan? aja loh. Iya. Macam motor orang itu loh yang mau dimaling gitu. Makanya kita harus pakai kunci ganda. Iya, kan? kok Kakak biasa kayak mana? Aku biasanya stang kanan. Oh, stang stang setel kanan. Itu katanya lebih susah ya? Lebih susah. Lebih susah sih. Kalau Ica juga sih stang kanan, terus di bawah itu kadang kalau takut gitu pakai gembok ya. kecil gitu, dan lebih efisien aja ya, lebih gampang nanti cara pengerjaannya. Ya, itu dia ya Tribuners ya, berita terakhir kita sekaligus menutup sore hari pada hari ini. Hari ini cuaca gimana Kak? Panas ya? Cerah panas ya. Apalagi bentar lagi mau puasa ya, mudah-mudahan nanti pas puasa nggak sepanas itu. Amin. Oke Tribuners, buat kalian yang mau mencari informasi lebih lengkap lagi, bisa ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa melalui media sosial kita di bawah ini. Atau bisa aja langsung download aplikasi Tribun X ya Kak. Yap, udah tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat setiap jam 5 sore. Kalau gitu aku Risha, aku Jihan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat Sore Medan. Assalamualaikum.